Dalam video, patung Raja Wali yang sangat gagah tampak berdiri tegak di depan kantor desa. Banyak juga warganet yang memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan patung ini. Usai viral, banyak juga tribuners warga luar desa yang sengaja datang untuk melihat langsung patung tersebut. Dan artinya ini 80 juta ini menggunakan dana pribadi Bapak gitu. Kenapa? Alhamdulillah, saya jabat sudah 2 kali. Mau berakhir seperti itu, jadi Iya. saya punya pemikiran ingin punya kenang-kenangan seperti itu. Seekor Raja Wali kalau ingin makan, Iya. meskipun harimau, dia akan cengkeram, akan bawa ke atas. Tuh, Hmm. beraninya begitu. Terus mengembangkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia itu. Jadi itu kegagahan dan kewibawaan burung Raja Wali seperti itu. Halo Tribuners, di balik layar kembali nemenin kamu hari ini sama aku Rima Anggi. Setelah patung biawak di Wonosobo Tribuners, baru-baru ini ada lagi patung yang menjadi sorotan, yaitu patung burung Raja Wali raksasa di Indramayu. Selain bentuknya yang realistis Tribuners, pembuatan patung ini juga hanya menghabiskan anggaran sekitar 180 juta rupiah. Dalam video, patung Raja Wali yang sangat gagah tampak berdiri tegak di depan kantor desa. Banyak juga warganet yang memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan patung ini. Usai viral, banyak juga tribuners warga luar desa yang sengaja datang untuk melihat langsung patung tersebut. Tribuners edisi kali ini bisa dibilang eksklusif begitu ya, karena kita bakalan hadirkan melalui sambungan Zoom sosok di balik pembuatan patung Raja Wali raksasa di Desa Cipaat, Indramayu. Kita akan ngobrol dan membahasnya langsung dengan Kuwu Desa Cipaat Kusnadi dan salah satu seniman pembuat patung Supadi. Halo, selamat pagi Pak Kusnadi dan Pak Supadi. Gimana kabarnya Selamat Pak? Sehat? pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, viralnya patung Raja Wali ini menjadi perbincangan publik begitu ya Pak ya, karena mirip dengan aslinya. Sebelum membahas soal teknik pembuatannya, aku mau tanya terlebih dahulu kepada Pak Kusnadi. Pak Ya, Kusnadi, di Desa Cipaat ini sebagai kepala desa atau kuwu begitu ya, dan ternyata Bapak betul, sendiri yang mendesain patung ini. Apa betul. inspirasi utama di balik pembangunan patung Raja Wali ini, Pak? Inspirasinya karena memang seni kebudayaan kami di Kecamatan Bongas itu adalah singa Depok. Eh, bukan lagi bentuknya singa kalau di sini. Iya. Bentuknya tuh burung yang Hmm. menyerupai Raja Wali. Makanya saya terinspirasi membuat burung karena memang di sini eh, Depoknya terkenal atau burung Depoknya terkenal seperti itu. Oke, selain Depok terkenal dengan Raja Wali, terus kenapa Pak memilih simbol Raja Wali ini sebagai representasi desa? Ya kembali lagi bahwa ikon Raja Wali memang memang gagah, Mhm. perasa seperti itu dan Ya. juga mewakili dari kesenian Depok yang berupa burung Raja Wali seperti itu. Oke, patung raksasa dengan berat mencapai 20 ton ini cukup menarik dibahas begitu ya Tribuners, terutama terkait dengan anggaran ini. Tapi sebelum membahas terkait anggarannya, kita akan beralih kepada Pak Supadi terlebih dahulu. Pak Supadi, ini adalah salah satu seniman yang membuat patung Raja Wali. Bagaimana Pak kemudian bisa tergabung dalam proyek ini? Bagaimana ceritanya? Bapak Kuwu mempercayakan kepada saya karena Iya. beliau tahu kemungkinan kemampuan saya dalam bidang seniman, terutama dalam seni pahat, seni patung, dan seni lukis. Jadi beliau sangat percaya sehingga saya pun bertekad untuk mewujudkan membuat patung Raja Wali tersebut. Oke, latar belakang menjadi seniman dan apakah Pak Supadi ini sering juga menggarap patung begitu? Sering juga, tetapi patung yang berukuran tidak gede seperti sekarang, Mhm. seperti patung harimau kecil, Raja Wali kecil, komodo-komodoan kecil, enggak seperti yang sekarang ini yang begitu besar. Berarti proyek
di desa ini atau patung Raja Wali ini adalah hal pertama patung terbesar yang dibuat Bapak, begitu? Iya betul, betul Oke. sekali. Mm-mm. Kalau boleh tahu, eh, Pak Subadi sendiri ini apakah juga warga dari desa Cipaat? Saya asli warga desa Cipaat, kelahiran di Cipaat. Orang tua saya, kakek saya, nenek saya, semua dari Cipaat. Oke. Terus kemudian, apakah ada tantangan teknis, Pak, yang Bapak hadapi selama proses pembuatan patung besar ini? Ada sih ada, tapi tidak sebegitu apa ya signifikan. Hmm. Cuman sedikit sekali lah kami bisa mengatasinya atau hal-hal yang bisa sedikit membuat pekerjaan kami. Sehingga kami bekerja dengan tenang, dengan lancar, oh, apa ya, semangat. Karena sebelum saya membuat patung segitu besar, saya membuat desainnya menggunakan satu aplikasi di komputer dengan perbandingan-perbandingan skalanya. Hmm. Saya ambil foto burung Garuda, saya buat sedemikian rupa ukuran-ukurannya apa dengan apa aplikasi tersebut sehingga bentuk asli yang ada di foto itu persis ukurannya dengan yang dibuat sekarang. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan patung ini? Selama 3 bulan Selama sebelum 3 bulan dengan berapa banyak seniman yang terlibat, Pak? iya selama 3 bulan kalau seniman cuman barangkali saya sendiri, saya dibantu oleh teman-teman yang ahli di bidang pertukangan, Hmm? semuanya 5 orang, 6 Iya. termasuk saya. Mhm. Terus kami menggarap monumen ini dari pondasi, penggalian pondasi yang membutuhkan tenaga besar, membutuhkan eh, jumlah orang banyak, Pakuwo dengan segenap jajaran eh, aparat desanya mengerahkan agar ikut serta dalam sama-sama untuk menyelesaikan pembuatan pondasi. Setelah pondasi selesai, lebih kurang 1 bulan. Iya. Selama 2 bulan kami menyelesaikan membuat kerangka-kerangka sampai finishing seperti sekarang ini. Oke, dengan melibatkan banyak orang, ini berarti proyek besar begitu ya. Pak Kusnadi, patung Raja Wali ini menelan anggaran berapa ini? Anggarannya 180 jutaan. Itu bersumber dari dana eh, PAD, pendapatan asli desa. Kurang Mhm. lebih 100 jutaan. Sisanya dari kami. Kenapa kemudian sisa dari dan artinya ini 80 juta ini menggunakan dana pribadi Bapak gitu? Kenapa? Alhamdulillah, saya jabat sudah 2 kali. Artinya sekarang yang kedua dan mau berakhir seperti itu. Jadi Ya. saya punya pemikiran ingin punya kenang-kenangan seperti itu. Itu adalah alasan tersendiri ya buat Bapak dan akhirnya menggelontorkan uang pribadi sebanyak 80 juta rupiah dan itu tidak sedikit gitu. Ya. Oke, Pak Supadi dengan anggaran 180 juta untuk patung ukuran segede itu menurut Bapak ini cukup atau tidak cukup? Apa dicukup-cukupin? Kami berusaha semaksimal mungkin anggaran segitu 180 juta Iya. harus cukup, harus cukup. Dan kami pun merasa terpanggil karena saya pun warga asli warga desa sini. Hmm. Meskipun anggaran segitu, kami harus bisa, harus mewujudkan cita-cita Bapakku. Karena terdorong dari inisiatif atau dari diri saya sendiri sebagai warga ingin membuktikan bahwa warga desa pun warga Cipaat artinya mampu memberikan yang terbaik seperti membuat patung tersebut. Ini tidak kalah dengan desa-desa yang lain. Oke, kalau tadi seperti yang dibilang Pak
Supadi tidak ada tantangan dalam hal teknis. Kalau menurut Bapak Kusnadi sendiri ada tantangan nggak selama proses pembuatan ini? Pasti ada. Karena memang Ya. beratnya 20 ton, Mhm. pasti kita akan memikirkan untuk kekuatan. Artinya digali kedalamannya itu 2 meter. Pastinya butuh alat berat seperti itu. Iya, iya. Jadi alhamdulillah pas kebetulan ada eh, alat berat yang lagi membersihkan nguras di kali, kita Mhm. pinjam sebentar seperti itu. Iya, iya. Alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada Mhm. masalah, alhamdulillah. Selama proses pembuatan itu ada nggak Pak momen-momen berkesan gitu? Ya Untuk pastilah saya, namanya kita belum pernah membikin, Mhm. pastinya kan eh, di hatinya eh, jadi nggak seperti itu. Iya, Cuman iya, iya. alhamdulillah kita kerjasama dengan baik dengan Pak Supadi dengan tim, apapun kesulitannya dipecahkan bersama-sama. Jadi alhamdulillah walaupun bentangan sayapnya 10 meter, insya Allah kuat. Oke. Apakah waktu 3 bulan ini sudah sesuai dengan prediksi awal, Pak Ya, Kusnadi? Mhm. kalau menurut kami eh, cukup 3 bulan. Alhamdulillah. Artinya karena memang permasalahannya kan harus hati-hati tuh. Iya. Tidak boleh asal-asalan seperti itu. Jadi Mhm. menurut kami ya cukup 3 bulan. Alhamdulillah cukup. Oke. Apa harapan Pak Kusnadi terhadap dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan patung ini bagi masyarakat Cipaat? Pastinya pertama masyarakat akan bangga dengan ikon ini. Yang kedua juga banyak yang berfoto di sini dari segala penjuru. Akhirnya setidaknya membeli makanan kecil seperti bakmi, seperti es dan sebagainya. Alhamdulillah. Artinya ekonominya berjalan seperti itu. Artinya selain menjadi kebanggaan, ini desa warga setempat ini juga dibantu dari segi UMKM-nya begitu ya Pak ya? Betul, 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 Mhm, mhm. betul. Dan dengan viralnya patung Raja Wali ini kan banyak juga ya dan kemudian viral dan mendapatkan respon dari warganet dan tidak sedikit yang mengapresiasi. Bagaimana reaksi dari Pak Kusnadi sendiri? Ya kita tanggapi baik saja lah. Karena memang eh, masyarakat kami khususnya gitu sangat bangga seperti itu. Satu dua orang yang ibaratnya ada yang kurang pas komennya, ya wajar, wajar. Iya, iya, iya. Artinya yang penting kita berbuat untuk orang banyak seperti itu. Oke, kalau reaksi dari Pak Supadi sendiri, bagaimana ini hasil karyanya kemudian mendapat apresiasi dari banyak masyarakat? bagi seorang seniman menghasilkan satu karya yang terbaik adalah kepuasan tersendiri. Mhm. Karena nilai seni itu tidak bisa diukur dengan apapun. Gitu. Jadi meskipun banyak orang yang berpendapat negatif, kita nggak usah hiraukan. Kita kita positif aja. Karena pada intinya memberikan kesenangan, kegembiraan kepada orang lain termasuk juga ibadah. Dengan adanya burung Raja Wali ini mungkin orang pada senang, pada gembira, foto-foto itu secara tidak langsung kita memberikan kegembiraan kepada orang lain. Iya, iya, iya. Mhm. Terus kalau tadi menurut Pak Supadi sendiri dari kacamata kacamata seniman begitu ya, apa arti simbol Raja Wali ini? Menurut saya, Raja Wali itu di samping sebuah seekor burung yang sangat gagah berani, ya. Seekor Raja Wali kalau ingin makan, Iya, iya. meskipun harimau, dia akan cengkeram, akan bawa ke atas. Tuh, Hmm, beraninya begitu. Terus mengembangkan sayapnya ke seluruh penjuru dunia itu. Jadi itu kegagahan dan kewibawaan burung Raja Wali seperti itu. Itu adalah filosofi daripada Raja Wali yang artinya desa Cipak ingin mengembangkan bagaimana Cipak itu desa yang ada di pedesaan ingin berkembang seperti burung Raja Wali.
Oke, dan ini artinya pernyataan Pak Supadi ini menjawab pertanyaan banyak netizen gitu ya. Bagaimana ini kok kakinya mencengkram ke depan dan ternyata adalah filosofi dari Raja Wali itu sendiri ketika mau memangsa musuh begitu ya. Raja Wali itu mengandalkan kedua tangannya dan Mm-mm. cangkramnya itu untuk Mhm. memaksa mangsanya itu agar dia mendapatkan sebuas apapun, segala apapun binatang yang ingin dia terkam, dia tidak gentar. Jadi dengan cengkeramnya itu burung Raja Wali siap, meskipun harimau, meskipun ular, berani dia untuk mencengkeramnya. Itu. Oke, eh, Pak Supadi, ada nggak harapan tertentu terkait dengan adanya patung Raja Wali ini untuk kedepannya, terutama buat masyarakat Cipaat? Menurut saya, ini adalah suatu inspirasi menurut saya. Iya. Barangkali nanti ke depannya untuk warga Cipaat, barangkali ada orang-orang yang mempunyai keahlian atau mempunyai kemampuan di bidang seniman atau punya lainnya. Silahkan kembangkan untuk kemajuan desanya sendiri. Memajukan desanya sendiri melalui seniman itu tadi ya Pak ya. Iya. Oke, usai viral ini banyak juga warga luar desa ini yang sengaja berdatangan untuk melihat langsung patung tersebut. Pak Kusnadi, apakah ada rencana lanjutan untuk mengembangkan area sekitar patung sebagai destinasi wisata atau mungkin pusat kegiatan budaya begitu? Untuk sementara belum ada, karena memang kaitannya dengan jabatan saya hanya beberapa bulan lagi seperti Hmm. itu. Insya Allah, manakala Allah mengizinkan, mungkin eh, ada pemikiran arah ke depan. Oke, 2 bulan lagi Pak Kusnadi akan pensiun begitu ya? Kurang lebih 7 bulan lagi. Oh, 7 bulan lagi. Ada Siap. nggak Pak pesan kesan atau apa harapan ke depan buat masyarakat kita sampaikan lewat forum ini? Ya, saya berterima kasih sudah dipercaya oleh masyarakat Desa Cipaat. Saya sudah menjabat 2 kali periode dan memang alhamdulillah bangunan juga cukup pesat. Terus termasuk jalan-jalan juga sudah bagus semua, alhamdulillah. Pastinya ya saya merasa bangga juga dan saya juga mohon maaf, memang kita manusia biasa pastinya di saat memang masih ada kekurangan di sana sini. Mungkin itu pasti yang jelas saya berbuat semaksimal mungkin untuk desa yang saya cintai ini. Oke, baik terima kasih Pak Kusnadi dan Pak Supadi atas waktunya. Salam juga ya buat rekan-rekan dan seniman lain yang turut terlibat dalam pembuatan patung Raja Wali ini. Semoga Bapak Kusnadi dan Bapak Supadi sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat Tribuners yang setia menonton. Nantikan di balik layar episode selanjutnya dengan narasumber lainnya yang juga menarik tentunya. Waktunya Rima Anggi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.